Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Mindra Suryadi dari D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja ke videonya. Jadi, perubahan psikologi pada ibu hamil itu tidak jauh dari perubahan fisiologi yang dialami oleh ibu hamil. Jadi, kenaikan hormon yang terjadi itu akan mempengaruhi ke psikologi ibu hamil. Jadi kenaikan hormon tersebut akan bisa menyebabkan pada ibu hamil itu terjadinya mual muntah, sering pipis, terus sering merasa pusing. Jadi ibu cenderung akan mengalami perubahan psikologi. Nah, perubahan psikologi pada trimester 1 yaitu ibu cenderung akan mengalami ambivalence. Apa itu ambivalence? Jadi ambivalence itu adalah ketidakstabilan mood. Jadi ibu akan cenderung merasa lebih sensitif. Jadi wajar aja kalau misalkan ibu cenderung lebih cepat marah, ibu lebih cepat tersinggung, ibu lebih cepat menangis gitu. Itu tuh karena adanya kenaikan hormon gitu ya. Nah, terus yang kedua, ibu akan merasa lebih fokus pada diri sendiri. Jadi ibu secara alamiah akan mengurangi kefokusan terhadap suami dan anak, karena ibu juga akan nanti itu memperhatikan diri sendiri, kesehatan diri sendiri dan kehamilannya. Ibu cenderung akan lebih egois gitu ya. Nah, yang ketiga, ibu juga akan cenderung merasa lebih tidak sehat dan benci akan dirinya. Nah, kenapa begitu? Karena ibu merasa tidak sehat tuh karena merasakan mual muntah, sering mual muntah di pagi hari, merasakan pusing, merasakan ingin buang air kecil yang sering gitu. Jadi ibu tuh harus banyak lebih istirahat. Jadi ibu merasa tidak enak gitu, sering tidak enak. Nah, kemudian ibu benci kepada dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena sebelum hamil sama sesudah hamil itu tubuh ibu akan cenderung akan berbeda gitu. Yang sebelumnya tidak gendut, sebelumnya tidak ada strie Gevrey-Darum gitu ya, sebelumnya tidak ada flek. Nanti setelah hamil itu cenderung ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi ibu merasa insecure gitu ya. Nah, kemudian ya ibu itu akan merasa takut dan tidak menerima kehamilannya. Kenapa begitu? Karena ibu tuh kan setiap ibu hamil itu mempunyai latar belakang yang berbeda ya. Ada yang mempunyai anak yang sudah 2 tahun, yang masih 2 tahun, masih 3 tahun gitu kan, masih kecil ya. Jadi ibu tuh punya pikiran kalau misalkan punya anak lagi gitu ya, takutnya kurang kasih sayang ke anaknya. Nah, itu ketakutan yang membuat ibu tidak menerima kehamilannya. Kemudian takut apabila suami jauh gitu. Nah, jadi itu ketakutan yang secara tidak sadar ibu tidak menginginkan kehamilannya gitu. Kemudian lanjut ke psikologi trimester 2. Nah, di trimester 2 ini akan berbanding terbalik dari trimester 1. Trimester 2, ibu merasa lebih sehat karena ibu tidak merasakan pusing yang berlebih, ibu tidak merasakan mual muntah, ibu tidak merasakan sering kencing gitu. Jadi ibu merasa sehat. Nah, karena ibu sudah merasa sehat nih, jadi ibu melakukan aktivitas seperti biasa lagi gitu. Ibu juga mulai terbuka ke suami, ke anak-anak gitu. Terus ibu juga merasa senang, merasa enjoy karena di trimester 2 ini ibu sudah pergi ANC ke dokter atau ke bidan. Jadi ibu sudah tahu seluk-beluk mengenai kesehatan kehamilannya dan untuk janinnya gitu. Jadi ibu juga akan merasa lebih enjoy gitu menjalani kehamilan ini. Terus yang di trimester 2 ini ibu akan mengalami lonjakan libido karena ibu sudah terbuka nih ke suami. Jadi ibu akan merasakan keterbukaan antara dirinya dan suami gitu. Terus di perubahan psikologi di trimester 3 ini, ibu cenderung akan merasakan waspada, cemas, takut karena akan mengalami persalinan. Jadi ibu mengalami cemas yang berlebih, apalagi ibu yang primigravida atau kehamilan pertama gitu ya. Nah, ibu tuh cemas akan khawatir bayinya lahir cacat, ibu cemas akan bayinya lahirnya hidup atau meninggal gitu kan. Ibu tuh sangat mencemaskan hal itu. Terus ibu mencemaskan gimana nanti persalinan, gimana itu tuh normal atau disesar gitu ya. Ibu tuh
sangat butuh dukungan keluarga dan suami di situasi-situasi seperti ini. Situasi persalinan, situasi kehamilan, pasca persalinan, ibu tuh sangat butuh dukungan suami dan keluarga agar ibu dan janinnya itu selamat gitu, sehat dari yang dikandung sampai nanti bayinya keluar begitu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.